Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarkannya. Which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir dan para pemuda langsung mengadakan rapat di Jakarta. Akhirnya kita di sini adalah untuk mengajarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia untuk kalian. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk kalian. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang baik bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu masih belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu kita harus apa untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi kepada kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan. Karena inilah saatnya kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syair itu benar. Kemerdekaan itu ialah hak rakyat yang akan kita proklamasikan. Oleh karena itu, kita harus pergi ke rumah Bung Karno dan minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah rumusan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita lah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali, karena begitu kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan rapat ini. Saya dengan yang lainnya memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ada keperluan dengannya. Ada apa ya akang-akang datang kemari? Begini Bu, ada hal penting yang kami ingin bicara. Baik, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan bapaknya dulu. Mas, Iya, ada apa? para pemuda datang mencari. Baik, saya akan menunggu. Ya, silakan dulu. Ada keperluan apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kekalahan Jepang pada sekutu dari berita BBC di London. Maka dari itu kami tadi siang mengadakan rapat dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaannya. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas rapat dalam PPKI karena PPKI disusun oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia haruslah usaha Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu.
Memang seharusnya kita membicarakan hal ini dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan pada perang Jepang. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi peperangan? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan ini. Penderitaan yang sudah lama diderita oleh rakyat, ini saatnya yang sudah kita tunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan orang tua. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Karena masing-masing masih mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda akan segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sesuatu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan, agar mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Karena masing-masing masih mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Nampaknya golongan tua tak akan menyetujui pendapat kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan IR Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta agar mereka terhindar dari pengaruh bangsa Jepang? Bagaimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di daerah Karawang, tempat itu merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanco Subeno dan letaknya di bawah komando peta di Purwakarta yang memiliki hubungan dengan Raidan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, kalau begitu kita akan melancarkan rencananya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Soekarni tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Soekarni. Ada apa, Bung? Jadi gini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini semua demi keselamatan kita. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bu. bukannya Soekarno sudah katakan masa ini akan dibahas di sidang PPKI?
Mengapa harus menunggu PPKI? Bukankah itu buatan Jepang? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan di Jepang. Tempat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Maka selama kita akan menjadi Jepang itu, kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun diselimuti penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saat. Tenang saudara, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin, oke? Bung Kami, tolong lepaskan ikatan Bung Karno, dan Bung Wikana, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti mengenai pendapat kalian tentang proklamasi. Kami memang belum menyelesaikan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Yang dikatakan mereka semua itu benar, dan saya mendukung mereka. Bagaimana Bung Karno? Ya, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabung, kacamata Bung mana? Maaf Bung, ini kacamata dulu. Masih Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kemerdekaan akan dilaksanakan? Bagaimana jika dengan besok? Jika mungkin ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi jika dia tahu kalau kita akan memusnahkan. Saya punya ide. Bagaimana kita melaksanakan ini di rumah Laksamana Maeda sore ini? Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggil Bapak dulu. Selamat malam, ada apa Bung? Kami mengganggu waktu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silahkan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Sebenarnya saya turut bahagia mendengar kabar itu. Silahkan pergunakan kapasitas yang ada. Baiklah, terima kasih. Silahkan duduk. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Ada, tunggu sebentar.
naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai saran untuk masalah ini? Bagaimana naskah ini kita tanda tangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti ketika kita menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita harus beda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Saya mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagus, bagaimana hadirin? Setuju! Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu telah menemani saya dari masa yang sulit ini. Berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan untuk proklamasi besok? Sudah, Bu. Kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Gus Supratman. Oh ya, apakah kalian sudah mempunyai bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah boleh? Tentu saja. Maka dari itu buatkanlah bendera yang sederhana. Yang penting ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kita buat saja namanya Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak siap-siap sana untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir. Siap Bu, saya akan menyerahkan diri saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke tempat ini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat maha penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, berlomba ambisi kita untuk segala perjuangan kemerdekaan negara ini. Kita akan kembali menyusun kekuatan mencapai cita-cita Indonesia. Semangat untuk mengorbankan hati untuk Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebuatan tekad. Dengarkanlah proklamasi ini.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka! Siap, gerak, luruskan. Tegak, maju, jalan. Bendera siap. Bendera merah putih, hormat, gerak. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung yang manis, perbedaan pendapat menyatu menjadi kekuatan padu bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan malah menodainya, kita harus bisa membalas budi para perjuangan tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.